peraturan internal KPK, kemudian yang kedua peraturan publikasi KPK. Sekarang yang saya tanyakan, revisi Undang-Undang KPK, Bapak juga setuju? Undang-Undang KPK itu lahir di depan dari UN Convention Against Corruption. UNCS itu 2003, Undang-Undang KPK itu 2002, ya kan? Itu masih banyak di UN Convention yang belum kita benahi di dalam undang-undang ini. Peranan swasta, terlebih swasta ini kan belum diapa-apain ini. UN Convention itu mewajibkan kita loh, bahwa swasta ini seperti apa mengontrolnya mereka dalam kaitan Jadi Bapak korupsi. setuju dengan revisi Undang-Undang KPK? Ya, revisi itu diarahkan, kalau kita lebih spesifik pasal per pasal, ambil contoh penyadapan. Penyadapan itu kan memang harus dilakukan check and balance. Nyadap itu tinggal ngetik di depan keyboard. Hari itu juga saya bisa nyadap berjuta-juta orang, beribu-ribu orang bila perlu saya ketik ini. Jadi penyadapan harus dengan izin pengadilan, Bapak setuju? Tinggal saya panggil oleh sebuah pengadilan, duduk di KPK. Tidakkah itu kemudian menghambat KPK? No. Jadi yang paling penting ini adalah arahnya adalah dipertanggungjawabkannya semua alat sadap yang ada di KPK. Pak Saud, ada juga revisi undang-undang lain rencananya akan membatasi penanganan kasus KPK hanya bisa kasus korupsi yang di atas 50 miliar rupiah. Bapak setuju? Nah, itu kalau jumlah saya relatif ya. Kalau yang undangnya sekarang kan 1M, ya kan? Isu yang lama itu kan mereka sebutnya big fish. Ikan yang gede gitu. Ikan yang gede kalau kapal yang kecil juga nggak ketarik. Malah kita yang ketarik. Jadi Bapak gitu. tidak setuju dengan usulan itu? Jumlahnya mungkin kita debatable ya antara mulai. Kalau saya pribadi melihatnya, kalau umpamanya dari tadi dia bilang berapa, 20? 50 miliar. 50, untuk 10 aja saya pikir udah inilah, 10. Atau kalau memang mau dikembalikan yang lama, 1M juga. Tapi nyatanya yang diambil kemarin kan 200. Pak, siapa itu yang dari Nasdem kan itu 200 juta cuman. Petrus Rio Kapil. Nah, jadi itu yang maksud saya, mengenai jumlah itu relatif. Saya nggak terlalu pusing dengan itu, karena saya dalam pikiran saya, korupsi itu dimulai dari yang kecil-kecil, Pak. Pagi ini saya ngomong beberapa orang itu korupsi dimulai dari Kasubdit sampai direktur, kemudian sampai eselon 1 gitu. Jadi yang kecil juga penting. Yang penting, tapi yang besar lebih penting. Ya, yang kecil itu dimulai dengan pencegahan, perilaku, behavior, ya kan? Behavior ini memang susah untuk mengendalikannya. Tetapi dengan sistem itu behavior bisa berubah. Yang kecil penting, yang besar lebih penting, betul ya, Pak? Ya. Kalau yang besar lebih penting, lalu kenapa ada usulan dari Bapak BLBI yang nilainya puluhan triliun dan kasus Senturi yang nilainya triliunan rupiah, nggak usah diusut lagi. Prinsip-prinsip dalam mengadili itu ada kaitan dengan efisiensi. Diampunkan, Pak. Wah, ada kaitan dengan efisiensi. Ada efisiensi, ya kan, yang paling penting itu. Sekarang BLBI itu uang yang tadi mana, barang putihnya sudah berserakan. Ketika 25 jaksa terbaik dikumpul di Indonesia, hasilnya Urip Gunawan masuk kan, berdarah-darah semua, uangnya nggak kembali, keadilannya nggak datang-datang, ya kan? Jadi dilupakan, diampuni pelakunya. Mungkin dengan saya ngomong seperti ini, orang-orang yang lagi di luar sekarang ini dan uangnya dari luar, mungkin dia udah ngomong, kita kasih Mas Saud aja uangnya, yang penting kalau kita pulang dipenjarain nggak seperti diadilin terlalu apa. Lebih manusiawi. Orang-orang yang terkait dengan BLBI. Iya, saya himbau uangnya dikembaliin aja gitu. Kalau nanti Saud kejar-kejar juga. Saya punya teman-teman juga di luar kan, dan punya metode. tidak usah proses harus dong. Makanya nanti ada yang memberatkan dan meringankan. Harus diproses, nggak boleh begitu. Jadi itu keadilan tidak mana? dilupakan BLBI dan Senturi. Enggak. Komitmen dari Pak Saud, BLBI dan Senturi bukan dilupakan, tetap diusut. Ya, tapi ada modifikasi. Ya, modifikasi, efisiensi. Ya kan, itu yang paling penting. Gimana modifikasinya, Pak? Saya belum bisa bayangkan. Itu contohnya tadi. Misalnya ada tersangka yang di satu negara tertentu, ya, triliunan rupiah, ya, semuanya harus dikembalikan uangnya. Yang dengan notabene itu juga belum bisa kita buktikan loh. Kita masih perlu bukti-bukti yang banyak itu. Oke, mungkin kita suspek si A, B, C, D menurut media, ya kan? Nah, itu kan kita mesti pelan-pelan mengkajinya. Ngirim orang siang malam bekerja, ngirim orang ke luar negeri, ketemu Deplu. Proses penyidikan tetap ada. Ya. Proses pengadilan? Ya, itu nanti tergantung kalau memang bukti-bukti itu masuk ya. Kan kita hanya cukup 2 bukti kan. Artinya nggak ada beda dong Pak, nggak ada modifikasi. Ya, modifikasi yang saya bilang itu adalah how the ways we track the bad guys. Karena yang paling mahal kan penyelidikan. Mahal loh itu. Ngirim orang, nantinya nggak kembali. Uangnya nggak kembali, orangnya nggak kembali, uang kita habis. Ini yang mungkin yang kita lihat nanti. Pemberantasan korupsi bukan sekadar balik modal. Ya. Makanya saya bilang kita mulai dari yang kecil-kecil juga. Tidak hanya itu, makanya saya bilang itu berantas korupsi itu sangat kompleks. Tidak hanya bicara uang kembali,
Tetapi di dalam pencegahannya dia sangat kompleks. Dimulai dari yang kecil-kecil. Harapan bangsa Indonesia, bukan cuma saya tapi kita semua bangsa Indonesia, bahwa kita mendoakan kelima pimpinan ini agar mereka bisa berani dan punya nyali besar untuk memberantas korupsi. Karena modal utama untuk memberantas korupsi itu ada dua, keberanian, nyali yang besar, dan kejujuran. Pak Saud percaya bahwa periode yang lalu ada kriminalisasi terhadap 2 pimpinan KPK dan 1 penyidik KPK. Ada kejanggalan-kejanggalan pada kasusnya, Pak Saud tidak melihat hal itu. Misalnya pada Pak Bambang Wijoyanto, ada timeline bahwa kasus itu sudah pernah diusut sebelumnya dan kemudian tiba-tiba diusut ketika Komjen Budi Gunawan tetapkan menjadi tersangka. Kemudian juga Novel Baswedan, komisaris polisi, juga diusut, padahal sebelumnya sudah ada komite etik disiplin di Polri pada tahun 2004 dan kemudian dinyatakan sudah selesai. Dan kemudian ada lagi. Adakah kemudian kejanggalan-kejanggalan itu tidak dianggap sebagai sebuah kriminalisasi? Ketika orang unsur-unsur hukum itu sudah dikenakan terhadap seseorang, itu nanti akan dilihat apa yang memberatkan dan meringankan seperti apa. Ketika saya melakukan sesuatu di belakang hari, tentang apa saja itu, perbuatan tidak menyenangkan, atau katakanlah pengancaman, atau melakukan tindakan-tindakan yang lain yang melanggar SOP, syukur-syukur ada SOP, gitu ya, katakanlah mempunyai juga kode etik, ya kan, itu semuanya kan ada kaitan sama sekali dengan situasi perkembangan kasus itu, gitu. Jadi mungkin ini pribadi saya mengatakan bahwa kasus itu tidak dianggap waktu itu karena memang mereka tidak mendalami, dan itu kesalahan kita di Indonesia. Kasus-kasus kecil dipendam untuk kemudian itu diangkat ke permukaan, ya kan? Ini yang saya bilang kembali lagi, daripada hukum itu tidak jalan, proses itu jalan, nanti hakim yang harus memutuskan, dan di pertimbangan dia harus ada bahwa sebenarnya apa orang ini dibebaskan, apakah orang ini dikurung atau mempunyai diponis dengan yang cukup ringan. Tapi yang jelas, keadilan, kebenaran, kejujuran itu kan harus ditegakin dong. Enak banget orang punya. Salah tetap harus dihukum. Oh iya dong, gitu Mas. Ya. Pak Saud, kenapa saya tanyakan seperti itu? Karena bukan tidak mungkin itu juga bisa terjadi di Pak Saud dan kawan-kawan. Ya. Pak Saud sudah membayangkan itu, pernah membayangkan. Ya, itu yang saya bilang kembali lagi, itulah makanya karakter dan integritas orang itu, mulai dari kecil sampai besar itu dia harus betul-betul benar-benar perfect, ya kan? Tapi kan pansel nggak bisa mentrace, ya kan? Ini yang saya pikir suatu saat nggak menutup kemungkinan bisa terjadi kepada siapapun, gitu kan? Kalau dia coba-coba menyembunyikan, menyembunyikan sesuatu masa lalunya yang tidak benar, ya kan? Bisa terjadi kepada siapapun itu. Pak Saud, apa yang paling sulit untuk memberantas korupsi? Kalau saya bilang adalah menekan ego kita, menekan kemauan kita. Jadi sebagai contoh begini deh, sebenarnya at the end itu kita kan hanya butuh tanah 1x2 kan? Kuburan. Iya. Mobil itu sebenarnya kita punya mobil 10, emang kita bisa nyetir sekali 10 mobil itu. Oleh sebab itu yang paling sulit adalah kalau saya bilang itu orang greed and cheat. Orang rakus dan curang, ini yang paling sulit di Republik ini. Istri harus 10, mobil harus 10, rumah harus 10. Tapi tidak dengan cara-cara yang halal. Itu yang paling berat. Daripada kita kan sekarang mengukur kebendaan. Menyubur korupsi. Karena orang mengukur dengan kebendaan. Kalau saya gubernur, saya harus punya lahan sekian hektar. Saya harus punya mobil A4. Ya kan? Bukan diukur sejauh mana saya lebih sederhana, sejauh mana saya lebih wise terhadap orang lain, sejauh mana saya membayar pajak, sejauh mana saya ikut ronda malam kalau dia pun ikut di lingkungan. Ini kan enggak kan? Ini peradaban kita yang menurut saya Pancasila udah hanya di atas kertas. Hidup harus sederhana. Sederhana itu dalam pengertian sesuai dengan kecukupan dia. Ketika Anda ingin butuh yang banyak, saya ingin mobil 1 Rubicon, 1 Ferrari, Anda harus kerja keras, bukan dengan ngambilin uang rakyat gitu loh. Anda nggak boleh nggak ada larangan loh orang jadi kaya. Pegawai negeri pun boleh, yang nggak boleh itu ngambil uang negara. Kan? Iya, itu. Ya kan? Oleh sebab itu saya nggak malu-malu bawa Rubicon saya kemana-mana. Itu gue beli, gue nabung, gue bayar. Emang nggak boleh orang menikmati itu? Yang nggak boleh itu ngerampok uang negara, nggak bayar pajak. Oleh sebab itu ditanya juga, katanya STNK saya nggak bayar, saya tunjukin STNK-nya kan. Selesai semuanya. Jadi saya bilang kalau Anda mau berlebih dari orang lain, lakukanlah kebaikan. Anda bayar pajak, Anda kerja keras. Ini yang tidak ada di kita, dengan gampang ngambil. Tujuannya kerja keras, efek sampingnya kaya. Ya, itulah dia. Terima kasih, Pak Saud Situmorang, pimpinan KPK 2015-2019. Ingat loh, saya nggak bisa kerja sendiri. Ini dengan teman-teman, dengan kayak begini, mudah-mudahan dilihat banyak orang juga ya, kemudian menginspiring.
the most difficult thing for the leaders is inspire the people. Jadi saya dengan seperti ini, saya terima kasih pada Kompas TV. Mudah-mudahan itu menginspire orang. Terima kasih Pak atas sekali Ya, kita terima memberikan kasih.